Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mohon maaf untuk hari ini saya telat Bapak Ibu sekalian, karena tadi ada kegiatan yang harus saya selesaikan. Tapi mudah-mudahan menunggu di majelis ilmu tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan bahasan kita Sahih Hadis Qudsi, dan kita masuk pada pagi ini hadis ke-37 dengan sanad sahih yang judulnya anjuran untuk berbelas kasih dan saling menyayangi sesama umat Islam. Dan tentu saja kalau kita bahasakan berbelas kasih, artinya seluruh yang kita mampu untuk mengasihani orang lain, baik dalam bentuk perkataan, ucapan, ataupun dalam bentuk materi. Dan kalau menyayangi lebih cenderung kepada perkataan dan perilaku saja. Sesama umat Islam bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada selain Muslim. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada sama Muslim, memiliki pahala ekstra. Karena berbuat baik di dalam Islam adalah ibadah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut atau setiap yang memiliki nyawa, itu ada pahala. Jadi kalau kita berbuat baik pada hewan, pada manusia, tumbuh-tumbuhan, semua itu kalau kita tahu sebagai makhluknya Allah, ada pahalanya. Misal ada seseorang di antara kita memberikan makan dan minum hewan yang sedang haus misalnya. Kecuali hewan-hewan yang diperintahkan dalam Islam untuk dibunuh, maka dapat pahala. Dan ada hewan yang memang dianjurkan untuk dibunuh. Ada 7 jenis hewan yang harus dibunuh. Ya. Di antaranya hadis sahih menjelaskan ada 5 hewan, ini hadis pertama, nanti kita tambah dengan 2 hewan yang lain. Ada 5 hewan yang wajib dibunuh baik dalam wilayah haram atau di luar haram. Wilayah haram maksudnya Mekah sama Madinah. Karena memang di sekitar Masjid Haram dan Masjid Nabawi, sekitarnya namanya wilayah haram, wilayah yang dimuliakan. Nggak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Orang yang berbuat dosa maka akan dilipat gandakan hukumannya. Yang jelas di situ tidak boleh bunuh hewan. Tapi kata Nabi SAW, ada 5 jenis hewan dibunuh di wilayah haram dan di luar haram. Lalu beliau sebutkan yang pertama adalah ular. Ini ditemukan dimanapun dibunuh. Ya. Kemudian yang kedua burung gagak. Ya. Dalam riwayat ini dikatakan burung gagak yang bagian dadanya berbulu putih. Yang ketiga itu anjing buas. Yang keempat raja wali, burung raja wali. Dan yang kelima tikus. Hewan ini 5 bukan cuma boleh membunuhnya, tapi dianjurkan dan diwajibkan membunuhnya. Dan dalam bab sholat, kata Nabi SAW, bunuhlah ular dan kalajengking walaupun kalian dalam keadaan sholat. Karena 2 hewan ini buruk. Ya. Tentu tadi 5 hewan itu, kemudian hewan yang ke-6 adalah kalajengking. Dalam riwayat lain, dan hewan yang ke-7 adalah cecak. Kalau cicak bahkan disebutkan keutamaan pahalanya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membunuh cicak maka dia akan mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah radhiyallahu anha memiliki cambuk khusus untuk membunuh hewan ini. Ya. Dan ini hikmah Allah SWT. Jadi tidak selamanya apa yang Allah perintahkan atau Allah larang, kita harus mencari tahu kenapanya, lalu kita kerjakan. Kalau terdapat setelah itu hikmah-hikmah, maka itu tentu saja kita mengambilnya. Kalau tidak ada, tetap kita imani kalau ini perintah bagian dari syariat kita. Sebagaimana kalau
babi diharamkan. Masalah nanti ditemukan, oh dia diharamkan karena ada cacing pita, ada ini, ada itu. Itu karenanya adalah sebuah tambahan. Karena tidak ditemukan itu pun tetap kita menganggap babi haram. Kalau ada yang bertanya lalu kenapa Allah ciptakan, ya Allah yang menguji hambanya. Ini saya haramkan, ini saya perintahkan, ini saya larang. Patuh nggak? Gitu. Seperti itulah. Bukankah sering saya kasih contoh kalau kita kerja di perusahaan pun ada peraturan-peraturan. Bisa saya kita katakan kenapa harus kantor buat peraturan pintunya di sini ya? Kenapa bukan di sana? Kenapa harus liftnya model ini atau merek ini? Kenapa bukan merek yang lain? Yaitu hak pemilik tentunya. Tetapi selain daripada ini, kita berbuat baik, semuanya akan ada pahala. Dan juga untuk semua manusia, walaupun orang kafir, kita dianjurkan berbuat baik. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kata ulama hadis adalah muslim. Muslim yang paling baik adalah muslim yang berbuat paling baik dengan manusia yang lainnya. Kita tahu dalam Islam wajib bakti sama orang tua yang kafir. Wajib melanjutkan silaturahim dengan kerabat yang kafir. Wajib berbuat baik pada tetangga yang kafir. Semuanya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita hanya menolak apapun yang dilarang oleh agama kita. Seperti mereka memberikan makanan-makanan haram. Seperti mereka mengajak ke tempat yang haram. Atau mereka mengajak meninggalkan ajaran agama Islam. Maka di situ kita tidak patuh atau tidak berteman dengan mereka. Tetapi kalau yang lainnya, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Dan tentu ini cukup panjang kalau mau dirincikan tentang masalah berbuat baik. Intinya setiap muslim berbuat baik dan ada pahala di setiap sisi kehidupan dia. Tetapi berbuat baik dengan sesama muslim ini punya keutamaan khusus. Karena memang mereka sudah dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimnya itu mukmin yang baik ataupun dia orang yang fasik. Ini juga ulama rincikan lagi. Kalau kita memberikan orang mukmin yang betul-betul bagus ibadahnya, maka pahalanya lebih lagi dibandingkan dengan orang mukmin yang fasik atau orang muslim yang fasik. Fasik artinya masih banyak dosanya, tapi dia muslim. Contoh misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi la ya'kulu ta'amaka illa at-taqi wa la yashrabu syarabaka illa at-taqi. Dalam hadis sahih kata Nabi SAW, janganlah memakan makananmu dan meminum minumanmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya kalau ada pilihan antara ini orang sangat soleh dan baik dengan ini orang yang fasik, lalu kita cuma punya pilihan makanan satu untuk kita kasih ke A atau si B, si A yang soleh dan si B yang fasik, maka kita dahulukan si A. Tapi kalau makanan lagi banyak, semuanya dibolehkan untuk makan. Ya, karena kita tahu juga, nanti akan kita jelaskan di hadis kita ini, memberi makan punya keutamaan tersendiri dalam Islam. Pahalanya sangat besar. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang dibahas di nomor 37 ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman atau berfirman pada hari kiamat nanti, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabbi, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu ista'amaka abdi fulanan atau fulanun falam tut'imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Ya ibna Adam, istasqaituka falam tasqini.
Qala ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Ama innaka law saqaitahu wajadta dhalika indi. Artinya, wahai anak Adam, aku sakit, kata Allah ini. Allah berfirman pada hari kiamat kepada anak-anak Adam, kita-kita ini, aku sakit namun kamu tidak menjengukku. Lalu anak Adam itu mengatakan, bagaimana aku menjengukmu sedangkan munya M-nya besar, kata ganti Allah, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau Rabb semesta alam, engkau pencipta dan pemiliknya. Maka Allah berfirman, tidak tahukah kamu bahwa hambaku fulan sakit namun kamu tidak menjenguknya? Padahal seandainya kamu menjenguknya, niscaya kamu akan mendapatiku di sisinya. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, namun kamu tidak memberiku makan. Maka anak Adam itu mengatakan, bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam? Maka dia pun berfirman Allah, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku fulan meminta makanan kepadamu, namun kamu tidak memberinya makan? Tidak tahukah kamu bahwa sekiranya kamu memberinya makan, niscaya kamu mendapatkan pahala di sisiku? Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, namun kamu tidak memberiku minum. Dia mengatakan, anak Adam, bagaimana aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam? Maka Allah berfirman, tidak tahukah kamu bahwa hambaku fulan meminta minum kepadamu, namun kamu tidak memberinya minum? Padahal seandainya kalau kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatkan pahala hal itu di sisiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ambil pelajaran dari hadis ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama, berbicara dengan hambanya pada hari kiamat. Dan kita akan temukan nanti ada banyak hadis kita ke depan, bagaimana Allah berbicara dengan hambanya pada hari kiamat. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, ayahnya Jabir bin Abdullah, perawi hadis yang masyhur dari kalangan sahabat. Dia mati syahid di perang Uhud. Waktu dia mati syahid dan Nabi SAW sudah pulang ke Madinah, dipanggillah Jabir anaknya. Lalu kata Nabi SAW, wahai Jabir, terimalah berita gembira, karena ayahmu Abdullah diajak bicara oleh Allah tanpa ada hijab. Artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sahih riwayat Bukhari. Ya. Maka Allah pun berkata kepadanya, hai hambaku, mintalah apa yang kau inginkan. Maka ayahmu pun berkata, ya Tuhanku, aku hanya minta agar engkau menghidupkanku kembali, lalu kemudian aku terbunuh lagi yang kedua kalinya. Maka Allah pun berfirman mengatakan, sudah menjadi hukumku, tidak akan pernah lagi ada orang yang mati kembali ke dunia. Maka Abdullah pun, ayahmu berkata, kalau begitu beritahukan kepada orang yang belum menyusulku mati syahid agar mereka tidak perlu takut dan sedih. Lalu turun firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan kita tahu juga di dunia, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Allah ini punya julukan dengan Kalimullah. Ya, Nabi yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Dan banyak ayat Al-Quran membicarakan masalah itu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam waktu pulang dari Madian menuju ke Mesir kembali untuk bertemu dengan ayah dan ibunya di Mesir. Dan dia meninggalkan Mesir pada saat itu tinggal kurang lebih 10 tahun di Madian. Karena dia tidak sengaja membunuh seorang Kipti alaihissalatu wassalam. Maka di tengah jalan di sebuah lembah yang penuh dengan berkah, dikenal dengan Wadi Muqaddas atau lembah yang disucikan di daerah Tursina,
maka Musa alaihissalam melihat dari kejauhan ada pohon yang mengeluarkan api dan akhirnya Allah mengajak bicara dia di pohon itu. Dan itu tentu diceritakan dalam banyak ayat Al-Quran. Dan di sini teman-teman sekalian kita harus mengisbatkan atau memastikan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia dan juga Rasulnya Muhammad SAW telah menisbatkannya. Jadi kalau Allah dikatakan memiliki tangan, seperti misalnya ayat Al-Quran, Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, atau dalam Al-Quran ayat lain dikatakan tajri bi ayunina, semua itu di bawah pengawasan penglihatan kami, atau juga hadis-hadis Nabi misalnya yang berbunyi tentang masalah turunnya Allah di sepertiga malam, sebagaimana hadis yang sudah masyhur kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Seperti juga hadis yang lain yang berbunyi Allah tertawa dan tersenyum melihat dua orang yang saling membunuh, dua-duanya masuk ke dalam surga. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana ya kami bisa memahami itu? Dua orang saling membunuh, dua-duanya masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, bertemulah di kancah peperangan seorang muslim dengan seorang kafir. Lalu si muslim terbunuh di tangan si kafir, mati syahid, masuk surga lah dia. Berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah, lalu kemudian dia masuk Islam. Dan dia juga ikut berperang, lalu dia dibunuh oleh kafir yang lain. Maka muslim yang pertama dan kafir yang akhirnya masuk Islam ini dua-duanya masuk ke dalam surga. Tapi saksi bahasan kita Allah tertawa. Lalu kemudian dikatakan juga Allah gembira dengan taubat hamba-hambanya. Gitu kan? Dalam hadis yang lain juga Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan sekian banyak ya yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah yang mulia ini. Maka kita imani sebagaimana apa yang tertera. Tentu tanpa kita menanyakan bagaimananya, ya seperti apanya, ya, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Semua itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak akan pernah ada yang bisa menyamai Allah, ya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini jelas ada pembicaraan Allah dengan hamba-hambanya. Pelajaran yang kedua adalah ada 3 pesan di sini yang disampaikan dalam hadis. Pesan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Maka sebagai manusia, kita akan menjawab nanti atau bertanya pada hari kiamat, bagaimana aku menjengukmu ya Allah, sementara engkau Rabb semesta alam. Maka Allah pun menjelaskan, bukankah sesungguhnya si fulan hambaku sedang sakit dan kau mengenalnya, tapi engkau tidak menjenguknya? Kalau seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya, memang menyiapkan pahala bagi orang-orang yang datang menjenguk orang sakit. Sekarang kita coba lihat teman-teman sekalian beberapa manfaat dan anjuran syariat tentang masalah menjenguk orang sakit. Dalil pertama yang kita pelajari adalah hadis riwayat Muslim nomor 2162 tentang masalah keutamaan menjenguk orang sakit. Hadis riwayat Muslim nomor 2162, kata Nabi SAW, haqqul muslimi alal muslimi sittun. Sesungguhnya hak seorang sahabat terhadap hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, apa saja itu wahai utusan Allah? Qala idza laqitahu fasallim alaih. Hak yang pertama, kalau engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak seorang muslim. Jadi kita disuruh dianjurkan memulai salam itu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, kalau engkau diundang olehnya, jawablah. Selama undangan itu bukan maksiat,
maka jawablah. Yang ketiga, wa idastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, minta saran, maka berilah dia nasihat dan saran. Hak yang keempat, wa idza atasha fahamidallaha fashammithu. Dan kalau seandainya dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, maka ucapkanlah kepadanya yarhamkallah. Kalau laki-laki yarhamkillah, kalau perempuan semoga Allah merahmatimu. Tentu ini ada adab sendiri ya. Jadi kita kalau sudah dengar orang bersin, dia mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Lalu yang bersin tadi karena sudah didoakan, dia juga membaca yahdikumullah, semoga Allah memberikan kalian hidayah. Kemudian selanjutnya wa idza marida fa'idhu. Kalau seandainya ini yang kelima, kalau dia sakit maka kunjungilah, atau kalau dia sakit dia dijenguk. Ini saksi bahasan kita. Yang terakhir yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal dunia maka antarlah jenazahnya. Saksi bahasan kita adalah masalah perintah dalam syariat untuk menjenguk saudara kita muslim. Manfaat-manfaat yang bisa didapatkan teman-teman sekalian adalah, yang pertama, siapapun yang mengunjungi atau menjenguk saudaranya muslim, maka dia mendapatkan keutamaan. Hadis yang sahih menjelaskan, dia berada di taman-taman surga dan memetik buah dari pohon surga sampai dia meninggalkan tempat orang yang sakit itu, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Beranjak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomornya 969, dan Ibnu Majah di jilid 1 halaman 444, dan Imam Ahmad menyatakan dengan sanad ini sebagai sanad yang sahih. Dan Syekh Albani pun telah menyebutkan dalam As-Sahihah di nomor 1367 atau Sahih At-Targhib. Dari Ali radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka dia berjalan di tempat pemetikan buah-buahan surga sampai dia duduk. Apabila ia sudah duduk, maka diturunkanlah kepadanya rahmat dengan sangat banyak. Dan ini berarti keutamaan yang sangat luar biasa, karena dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kata sebagian ulama hadis, makna daripada dia berjalan di taman-taman surga artinya setiap kali dia keluar dari rumahnya menuju ke tempat saudaranya muslim yang sedang sakit, baik rumah ataupun rumah sakit, maka nanti perjalanan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siapkan taman di surga yang nanti dia akan memetik buah sesuka dia. Kemudian pada saat dia duduk, maka dia akan mendapatkan rahmat atau karunia. Dan rahmat artinya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka itu maknanya rahmat. Dia akan mendapatkan rahmat sampai dia meninggalkan tempat saudaranya yang sedang sakit itu. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi, dia seakan-akan berjalan di taman-taman surga, keutamaan menjenguk orang sakit. Yang kedua, dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya adalah hadis yang sudah kita sebutkan dalam bab kita. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapatkan aku di sisimu atau aku di sisinya. Maknanya aku akan menyiapkan balasan yang besar untuk orang yang menjenguk. Yang ketiga, memperoleh doa dari para malaikat setiap kali kita jenguk orang sakit. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Bunyinya adalah, kata Nabi SAW, barang siapa mendatangi saudaranya muslim yang sakit untuk menjenguknya,
Ia jalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, rahmat Allah akan menyeliputinya. Bila waktu itu pagi hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Jadi kalau kita datang misalnya jenguk orang di rumah sakit pagi hari, walaupun kita cuma sesaat, setengah jam, 10 menit, 1 jam, lalu kita tinggalkan, tetap saja Allah menyiapkan 70.000 malaikat yang memohon ampun dan rahmat untuk kita sampai sore. Dan apabila ia melakukannya di sore hari, maka Allah mengutus 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Atau akan memohon kepadanya atau untuknya rahmat sampai pagi hari. Kalau kita jenguk habis asar misalnya, maka mulai saat itu sampai besok pagi, malaikat 70.000 mendoakan kita. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengingatkan seseorang tentang kematian dan akhirat. Kalau dia jenguk orang sakit dan bagaimana ya, besarnya nikmat Allah padanya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad nomor 11.209. 11.209 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kunjungilah orang yang sakit dan ikutilah jenazah, karena kedua hal tersebut mengingatkan kalian negeri akhirat atau mengingatkan kalian tentang akhirat. Jadi ini kita harus garis bawahi teman-teman sekalian. Kalau kita mau pisahkan poin ini, poin yang kelima mengingatkan akhirat dan poin yang keenam ya, membuat atau waktu yang paling tepat untuk bersyukur dan berterima kasih. Karena memang kita tahu bahwasanya ada hadis yang lain, hadis sahih kata Nabi SAW, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, waktu yang lowong dan kesehatan. Ya. Nah, kita bisa tulis poin kelima di situ adalah waktu yang tepat untuk bersyukur atau berterima kasih kepada Allah, karena memang kita melihat ternyata orang ini sedang sakit dan tidak menimpa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, mengingat pada akhirat sebagaimana hadis sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang keenam, ada jaminan kebaikan dari Allah untuknya sebagaimana hadis riwayat Ahmad, juga diriwayatkan oleh Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhibut Tarhib. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara yang barang siapa yang melakukan salah satu darinya, maka ia akan mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah. Salah satu dari 5 itu adalah bila seseorang menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang terakhir adalah, yang ke-7 ya, kelancaran urusan dunia. Artinya Allah SWT akan mudahkan urusan-urusannya. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi nomor 2009. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib nomor 3474. Kalau tadi yang sebelumnya itu tentang poin yang sebelumnya juga disahihkan oleh Syekh Albani atau disahihkan di nomor 3471. Kalau kelancaran urusan dunia, artinya apapun perkara yang sedang kita hadapi di dunia akan dimudahkan oleh Allah karena menjenguk orang sakit. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi 2009 tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau menziarahi saudaranya karena Allah, maka malaikat akan memanggilnya dari arah langit. Sungguh bagus yang kamu lakukan, dan semoga dipermudah segala urusanmu, serta bersiaplah dengan tempatmu di surga yang sudah menantimu.
Jadi di sini potongan saksi bahasan kita adalah urusanmu dipermudah, maksudnya urusan dunia. Ini perkataan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan kepada orang ini. Jadi kita dapatkan 3 hal. Sangat bagus amalanmu, maksudnya akan diterima dengan pahala sempurna. Kemudian dipermudahkan urusanmu dan bersiaplah untuk menuju ke surgamu. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ya. Kita kembali kepada hadis yang tadi, yang 5 perkara barang siapa melaksanakannya pada sehari akan ditulis baginya. Maaf, ini hadis lain. Hadis ini diriwayatkan dulu oleh Syekh Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib Tarhib di nomor 3470. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, di poin ke-8 ini dia mendapatkan amalan ahli surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, 5 perkara yang barang siapa melaksanakannya pada sehari akan dituliskan baginya bahwasanya dia termasuk penduduk surga atau ada jaminan surga baginya. Yang pertama, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka di sini dia mendapatkan jaminan surga. Tentu dengan syarat dia beriman ya. Yang kedua, menghadiri jenazah. Yang ketiga, berpuasa pada hari diperintahkan. Yang keempat, rutin menuju ke masjid. Dan yang kelima, membebaskan budak. Jadi kita lihat di sini ada banyak sekali keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Tinggal kita masuk ke poin yang lain adalah adab-adabnya. Tadi itu keutamaan. Kita sekarang masuk ke adab-adab kalau kita menjenguk orang sakit. Yang pertama tentunya kita mengikhlaskan niat. Karena Allah SWT memerintahkan supaya kita mendapatkan pahala. Karena setiap amal dalam Islam harus diikhlaskan niatnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Allah tidak menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kemudian yang kedua, jadi bukan karena tidak enak saja ya. Bukan karena tidak enak, bukan karena terpaksa, bukan karena ini atasan, bukan karena ini hanya mertua, tidak. Memang ikhlaskan, saya menjenguk orang sakit apalagi dia muslim. Dan menjenguk orang sakit juga boleh menjenguk ya orang non muslim ya, menjenguknya boleh. Yang tidak boleh kalau menghadiri acara ritualnya, termasuk misalnya kalau sudah masuk ke acara kematian ya, tapi kalau dia masih sakit nggak masalah dijenguk. Tapi kita bicara lingkup yang lebih khusus lagi adalah menjenguk orang muslim. Kita ikhlaskan niat. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah memilih waktu dan tempat yang tepat ya. Jadi kita tentu di rumah sakit pun sudah ada jam besuk misalnya ya, waktu-waktu yang tepat. Jangan sampai pada saat dia mungkin lagi dibersihkan oleh perawat atau lagi mengkonsumsi obat yang memang tidak boleh. Ada orang yang sehat di situ ya, karena penyakitnya sangat keras misalnya. Maka ini semua kita pilih waktu dan tempat yang tepat ya. Kalau misalnya ada orang sakit tapi jauh sekali luar negeri, mungkin kita tidak mampu untuk ke sana, tidak tepat waktu dan tempatnya juga ya. Dan ini selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau kalau menjenguk sahabat-sahabat yang sakit, beliau ya, memilih waktu yang tepat di mana orang itu punya kesiapan untuk dijenguk. Kemudian yang ketiga, mendoakan padanya atau di sisinya doa-doa yang disunnahkan. Di antara doa yang sangat mulia, potongannya sangat pendek, dan ini ada jaminan dari Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit kemudian dia membaca 7 kali, As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka,
3 potongan saja. As'alullahal azim, artinya aku memohon kepada Allah yang maha agung. Rabbul arshil azim, pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan, ayyashfiyaki. As'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Ini 3 potongan doa yang sangat pendek. Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya 7 kali di sisi orang yang sedang dijenguk, maka pasti Allah akan sembuhkan selama ajalnya belum datang. Pasti Allah sembuhkan selama ajalnya belum datang. Jadi memang bisa saja seorang muslim berkeyakinan kalau dia baca tulus ikhlas ini, karena Allah SWT dia baca pada saat dia jenguk orang sakit, maka pasti disembuhkan oleh Allah. Dan kalau tidak sembuh dengan doa-doa ini sering kita baca, memang sudah ajalnya orang ini. Karena begitu penyampaian baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Pasti Allah sembuhkan selama ajalnya belum datang. Ini yang pertama doanya. Kemudian doanya juga adalah memegang titik yang sedang sakit. Dan itu dalam riwayat yang sahih. Memegang titik yang sakit sambil membaca juga 7 kali. Bismillah, a'udzu billah. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah. Min syarri ma wajada wa hadharah. Dari segala keburukan yang telah dirasakan oleh orang ini dan juga yang dia berhati-hati darinya. Bismillah, a'udzu billah min syarri ma wajada wa hadharah. Itu kalau pasiennya laki-laki. Kalau perempuan ditambah tak, min syarri ma wajadat wa hadarat. Ya. Dari keburukan yang dia dapatkan atau dia rasakan dan dia berhati-hati darinya. Ini juga sebenarnya hadisnya yang berbunyi adalah untuk diri sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang merasakan rasa sakit di tubuhnya, kemudian dia memegang tempat sakitnya sambil membaca ini. Kalau untuk diri sendiri kita membaca Bismillah, a'udzu billah min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ajidu wa uhadhiru, apa yang aku rasakan dan apa yang aku hati-hati darinya. Kalau laki-laki di depan kita, pasien kita sedang pegang, mengatakan ma wajada wa hadhara. Kalau perempuan tentu dengan perempuan yang lain juga dia mengatakan ma wajadat wa hadharat. Ini juga sunnahnya membaca 7 kali. Ya. Tentu ini harus diikuti dengan keyakinan teman-teman sekalian. Sering kali saya kadang-kadang tanpa sebab saya merasakan sakit. Ya. Kemudian saya memegang tempat sakit itu, baca dengan penuh keyakinan, alhamdulillah hasilnya maksimal. Ya. Harusnya diyakini. Saya kemarin naik pesawat waktu umrah, entah kenapa pas naik pesawat mau pulang ke Indonesia, lutut saya sakit sekali sebelah kanan. Tanpa sebab. Nggak kebentur, nggak apa gitu. Tapi sakit sekali kalau digerakin. Saya pegang, saya baca 7 kali doa ini. Tapi memang tentu kita usahakan diulang-ulang ya. Bukan betul 7 kali saja. Saya lakukan 7 kali, berapa menit kemudian saya teringat, saya baca lagi, saya pegang lagi. Alhamdulillah sembuh, hilang gitu. Maka ini termasuk sunnah Nabi SAW. Dan ingat, doa dan zikir makin sering diulangi, maka makin besar efeknya. Makin sering diulangi, maka makin besar efeknya. Makanya kita ada pengulangan. Pengulangan zikir, pengulangan doa. Maka pengulangan-pengulangan ini bermanfaat sekali. Jenis doa yang ketiga yang diajarkan Nabi SAW adalah beliau pernah menjenguk seorang sahabat yang sakit, kemudian beliau menyentuhkan jari-jari beliau ke tanah sambil mengangkatnya dan meludahinya sedikit atau meniupnya dan berkata, ditempelkan di tempat yang sedang sakit sambil beliau mengatakan Bismillahi turbati ardina, dengan nama Allah dan kesucian tanah kami. Biriqati ba'dina, dengan air liur atau air ludah sebagian kami. Yushfa bihi saqimuna,
tersembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Bismillahi turbati ardina, dengan nama Allah dan kesucian tanah kami. Bismillah nama Allah, turbati ardina, kesucian tanah kami. Biriqati ba'dina, dengan air ludah atau air liur sebagian di antara kami. Yushfa bihi saqimuna, tersembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Ini di antara doanya. Juga di antara doa yang lain adalah dianjurkan oleh Nabi SAW, doa yang keempat. Allahumma rabban nas azhibil ba's. Allahumma rabban nas azhibil ba's. Artinya, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia. Azhibil ba's, hilangkanlah rasa sakit ini. Lanjutannya, ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena kamu satu-satunya pemberi kesembuhan. Ishfi anta syafi, Allahumma rabban nas azhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya. Ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau adalah satunya penyembuh. La shifa illa shifa'uk, dan tidak akan pernah ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Sebagian ulama menambahkan, ini tentu yang kedua tadi tentang masalah yang harus kita lakukan ya, mengikhlaskan niat. Kemudian yang kedua, melihat waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga, membaca doa-doa tadi. Kemudian yang keempat, adabnya dalam berziarah adalah membawakan hadiah, memberikan hadiah apa saja, ya, memberikan hadiah kepadanya. Kemudian yang kelima, menasehatinya agar dia menjadikan sakit itu sebagai peringatan. Kalau dia orang kafir, diajak ke Islam. Sebagaimana Nabi SAW melakukan kepada anak muda Yahudi yang sedang sakit, lalu diajak syahadat. Dan hanya syahadat, kemudian dia meninggal setelah itu. Dan Nabi SAW mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Menasihati tentunya ini termasuk bagian daripada sunnah. Memberikan hadiah juga begitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah menghiburnya. Dan menghiburnya di sini maksudnya adalah dengan kata-kata yang baik. Ya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW pada saat menjenguk sahabat yang sakit, la bas tahur insyaallah. Semoga enggak jadi masalah buat kamu ini dan menjadi pembersihan atau penggugur dosa-dosamu. Itu kalimat-kalimat motivasi sekaligus doa tentunya ya. Maka ini perlu dilakukan. Jadi jangan sampai kita datang menjenguk orang sakit, sebentar lagi kamu mati kayaknya nih. Ya. Atau apalah kata-kata yang serupa dengan itu, malah menakut-nakuti. Maka ini tidak boleh. Tapi kita juga tidak bohong tentunya. Ya. Dari satu sisi begitu, kita mengatakan insya Allah Allah sembuhkan, semangatlah. Ada orang yang lebih berat penyakitnya tapi Allah sembuhkan. Seperti itu. Dan yang paling bagus adalah kita titipkan masalah akidah di situ. Misal kita mengatakan, kalau ajal datang, maka tidak akan pernah orang bisa luput. Orang mati bukan karena di rumah sakit, tapi orang mati karena ajalnya datang. Walaupun dia sehat, di luar sana seorang olahragawan pun akan mati saatnya dia kalau mati. Ya. Baik, kita kembali ke hadis kita. Jadi tadi pelajaran, kembali lagi ke poin inti. Dari hadis pelajaran pertama, kalau Allah berbicara dengan hambanya. Yang kedua, ada 3 pesan dalam hadis ini. Dan poin kedua ini kita bisa masukkan adalah perintah untuk memberikan, menjenguk orang sakit. Jadi poin kedua setelah Allah berbicara, pelajaran dari hadis adalah perintah untuk menjenguk orang sakit. Yang ketiga pelajaran dari hadis adalah perintah untuk memberi makan kepada orang. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wahai anak Adam, aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Maka dia pun berkata,
bagaimana aku memberimu makan sementara engkau Tuhan alam semesta? Maka Allah berfirman, engkau telah mengetahui hambaku fulan lapar dan meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberinya. Tidak memberinya makan. Dan kalau seandainya engkau memberinya makan, maka engkau akan mendapatkan pahala yang aku siapkan ya di sisinya. Di orang ini ada pahala. Ini juga akan kita rincikan teman-teman. Memberi makan adalah ibadah yang sangat besar pahala dan dianjurkan dalam Islam. Kita tahu dalam Islam ada sembelihan-sembelihan seperti misalnya pada saat akikah kita menyembelih hewan, lalu sunnahnya memberi makan kepada orang-orang. Sebagaimana Hasan dan Husain radhiyallahu anhu pada saat lahir, maka Nabi SAW memerintahkan Ali menyembelih 2 ekor domba. Kemudian setelah itu berkata, bagi-bagikanlah kepada orang dan makanlah sebagian darinya. Jadi ada sunnah untuk memberikan makan. Kita tahu juga dalam Islam ada hari tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha. Dikenal dengan hari makan dalam Islam. Dan kita berbagi daging-daging hewan kita pada saat kita berkurban. Ya. Juga sunnah Nabi SAW memberikan makan umumnya orang. Nabi SAW paling gemar memberikan makan orang lain. Dan keutamanya besar. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Pernah ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Perbuatan apa dalam Islam setelah wajib yang paling besar pahalanya? Maka kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang lain. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Berarti ada perintah untuk memberikan makan. Ya, memberikan makan. Tentu kalau kita bicara makan, maka semestinya minum masuk bersamanya ya. Maka kata ulama lebih sempurna lagi kalau seseorang itu memang memberikan makan diikuti dengan minumnya. Karena biasanya orang kalau makan maka harus diikuti dengan minum. Ya. Kemudian juga ada hadis yang lain, hadis sahih kata Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bis-salam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya, yang berbunyi 4 hal yang diperintahkan, afsyus salam, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang, wasilul arham, dan lanjutkanlah hubungan silaturahim, wasallu bil-laili wan-nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bis-salam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Dengan sambutan yang meriah. Dan kita tahu juga kalau dalam Al-Quran kisah Nabi-Nabi dan Nabi Ibrahim AS bagaimana dia suka sekali dengan tamu. Tidak pernah sama sekali beliau ya makan sendirian. Selalu saja dia mengajak orang lain makan. Kalau sudah dihidangkan makan oleh istrinya, dia buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil makan. Saya juga mendapatkan cerita tentang Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu mufti Saudi yang masyhur. Beliau memiliki ruangan di sebelah rumahnya besar, dan itu bukan bangunan permanen tapi dari baja ringan. Ditaruhlah AC di situ, kemudian setiap pagi dan malam selalu menyiapkan makan. Pagi hari 600 orang, malam hari 600 orang. Jadi orang-orang yang penyapu jalanan, orang yang tidak punya memang sumber makanan, maka mereka sudah tahu kalau mau makan siang di sini, kalau makan malam juga di situ. Dibuka pintunya dan disambut siapa saja boleh makan, datang makan. Ini pahala yang sangat besar ya, yang banyak luput dari orang-orang. Sebagian ulama mengatakan memberi makan orang lain ini termasuk amal jariyah. Karena ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih yang berbunyi, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Enggak ada makanan yang diletakkan kecuali Allah letakkan berkah padanya. Dan makna berkah adalah dia akan menjadi komponen tubuhnya orang yang sedang makan itu. Kata sebagian ulama, walaupun sebutir kurma, sebutir gandum, ya, kalau sudah diniatkan untuk dikasih ke orang, Allah akan kasih berkah di situ. Kalau kita hidangkan satu piring makanan,
maka akan ada bagian daripada makanan tersebut yang menjadi berkah. Tidak akan jadi, dia akan menjadi komponen tubuhnya orang tersebut. Apakah itu bagian darah, otot dan seterusnya, yang jelas dia akan menjadi itu. Maka selama ada di badannya, maka akan menjadi amal jariah buat orang tersebut. Ya. Ya mungkin seperti kita ini sekarang tumbuh besar, orang tua kita panen pahala di situ. Ya, terutama orang tua yang bertanggung jawab. Ibu kita menyusui misalnya, kita tumbuh dari ASI ibu kita tumbuh dari hasil nafkah ayah kita, maka itu semua amal jariah. Karena selama kita hidup, maka mereka akan panen pahala itu. Dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan makan ini. Kita tinggal masuk ke masalah adab-adab makan. Adab makan teman-teman sekalian penting sekali. Makan dengan tangan, baca bismillah dulu. Membaca bismillah dan mengucapkan bismillah harus bersuara. Kita bersuara, bismillah. Jangan dalam hati. Baca. Karena seringkali syaitan membuat kita lalai. Siapa yang lupa baca bismillah, maka berkah makanannya diangkat dan makanan akan diambil oleh syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Kalau makanan akan diangkat berkahnya. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau seseorang masuk ke dalam rumah lalu dia mengucapkan salam, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini, karena salamnya pemilik rumah tadi. Walaupun tidak ada orang. Dan kalau dia makan sambil membaca bismillah, maka syaitan berkata di sekitar rumahnya dengan teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Dan bismillah menyelamatkan dari diambilnya makanan tersebut dari syaitan. Itu yang pertama, tentunya baca bismillah, adabnya. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Dan ini sering kali saya kadang-kadang lagi pengajian, masih melihat di pengajian ada bapak ibu yang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Ini mesti harus diperhatikan. Cuma mungkin saya tidak bisa, kadang-kadang saya tidak menegur di dalam majelis, karena khawatir nanti malah beliau-beliau ini malu. Tapi kadang-kadang juga ada yang saya ingatkan. Saya mengatakan, saya tidak sebutkan orang, tapi saya mengatakan bapak ibu ingat kalau makan dan minum dengan tangan kanan. Karena sabda Nabi SAW tegas masalah itu. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini banyak maknanya. Bisa saja karena kita dilarang menyerupai syaitan, itu makna zahirnya hadis, atau makna yang lain, makan dan minum dengan tangan kiri akan diambil oleh syaitan. Yang ketiga adalah makanan dan minuman harus dari sumber yang halal. Tidak boleh sama sekali dari yang haram. Karena kata Nabi SAW, akan ada orang yang memohon-mohon kepada Allah, meminta-minta, bajunya kotor, tidak punya alas kaki, miskin sekali, lalu dia mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Jadi nggak bisa. Yang keempat, tidak menghembuskan nafas atau bernafas pada saat minum ataupun makan ini. Jadi usahakan pada saat kita memasukkan minuman atau makanan, kita sedang menahan nafas semenjak. Cuma untuk memasukkan saja ya. Larangannya di sini menghembuskan nafas di atas minuman atau makanan itu. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau minum di gelas, maka beliau menahan nafas sambil baca bismillah, dimasukkan. Tentu dilepas, setelah itu dia bernafas biasa. Pada saat dia telan, pada saat dia letakkan gelas, lalu kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Pada saat dia meminum, dia tahan lagi nafasnya. Sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, jangan kalian bernafas atau menghembuskan nafas ataupun menariknya pada saat sedang minum atau makan. Termasuk adabnya adalah membiarkan makanan atau minuman dingin terlebih dahulu, atau bukan dingin maksudnya, ya bukan panas sekali, sudah berkurang panasnya. Orang kadang-kadang kalau makan panas maka lidahnya bisa luka, ya mungkin juga tidak maksimal dalam memakan atau menikmati rasa makanan tersebut. Nabi SAW termasuk dalam adab-adab disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih, menganjurkan untuk ya membiarkan makanan terlebih dahulu dingin. Termasuk adab yang selanjutnya adalah tidak menghidangkan makan
pada saat waktu sholat, ya, atau mengkonsumsi di waktu sholat. Kata Nabi SAW, janganlah kalian sholat sementara makanan sudah dihadirkan, ya, dan janganlah kalian sholat dengan menahan dua keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Tapi di sini kita dilarang, misalnya kita lagi tahu nih sebentar lagi azan, 2 menit lagi azan, 1 menit lagi azan. Terutama ibu-ibu kemudian hidangkan di meja makan, nasinya lagi ngepul, ya, ada tempe kesukaan suaminya, ada apalah segala macam. Lalu dia lihat, apalagi bapak-bapak incipin sedikit, terdengar azan. Lalu kemudian saya mau sholat dulu. Nanti sementara sholat bukan lagi khusyuk Al-Fatihah, tapi ingat ayam goreng dan tempe goreng di rumah. Bahkan ada larangan hadis ini. Ya, kalau Syekh Abu Bakar rahimahullah Al-Jazairi memasukkan dalam kategori dimakruhkan. Ya. Kalau orang pergi sholat sementara dia makan, ada makanan, maka dianjurkan untuk tidak di poin seperti ini juga. Kemudian selanjutnya, saya sudah tidak teringat di poin keberapa ini sekarang. Yang ketujuh, adabnya ya. Selanjutnya setelah masalah tidak hadirkan pada saat lagi makan, juga tidak memakan ya, porsi-porsi kecuali yang ada atau yang mudah terjangkau. Seperti misalnya di meja banyak sekali, gitu kan? Dan kita duduk di posisi mungkin itu tidak bisa terjangkau makanan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda kepada Salamah, anak istri beliau, anaknya Ummu Salamah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ajma'in. Salamah masih kecil, lagi makan dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada dia, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, kalau kau mau makan, baca bismillah. Wa qul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makan yang terjangkau di depanmu. Ya. Karena mungkin akan buruk pemandangan kalau seseorang harus mengambil semua jenis menu yang ada, kemudian menumpukan di piringnya. Gitu kan. Bukan berarti orang tidak boleh mengincipi semua. Kalau dia sudah selesai makan yang terjangkau, kemudian memang mungkin di acara pesta, tempatnya berpisah-pisah, kemudian dia mau pindah, incipin lagi yang sebelah sana, itu masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi maksudnya adalah seseorang mungkin menunya terlalu banyak di atas meja, kemudian dia mau mengambil semuanya walaupun jauh dari dia, sehingga menumpuk sementara belum ada yang disentuh makanan tersebut. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak boleh mubazir. Gak boleh mubazir. Mubazir artinya mengambil lebih daripada kapasitas kita, akhirnya dibuang. Gak ada yang makan. Ambil secukupnya. Ya, kemudian kalau seandainya dia kalau sudah selesai dan masih lapar, boleh diambil lagi. Gak ada masalah. Menambah makanan berulang kali gak dilarang dalam syariat, tidak ada larangannya. Tapi memakan dengan porsi yang besar sehingga atau yang banyak sehingga akhirnya mubazir, ini gak boleh. Ini dilarang tentunya. Ya. Kemudian termasuk adabnya adalah mengajak orang lain untuk makan, berbagi dengan orang lain, sebagaimana kita tahu dalam bahasan kita ini. Ya. Termasuk juga dalam adab adalah memulai dengan makanan-makanan yang manis. Nabi SAW paling gemar kalau mengkonsumsi buah-buahan, itu mengkonsumsi semangka dengan kurma. Mungkin ini bisa di jus juga sebenarnya. Nabi SAW sering kali makan dua buah ini dan disatukan oleh beliau. Sambil beliau bersabda, dinginnya ini, ditunjuk semangka, akan diredam dengan panasnya ini, ditunjuk kurma. Dan panasnya ini kurma akan diredam dengan dinginnya ini. Jadi berimbang di antara dua keadaan tersebut. Ya. Sekarang kita juga tahu dalam buka puasa dianjurkan untuk mengkonsumsi yang manis-manis terlebih dahulu, baru kemudian kita memakan yang lainnya. Termasuk adabnya adalah seseorang tidak makan sampai kenyang. Dan kalaupun dia sendawa, maka dia tidak boleh ya bersendawa di hadapan orang untuk menghadap ke orang lain. Pernah ada sahabat begitu, maka dia sendawa
Karena kenyang sekali, maka banyak sekali sendawanya. Kata Nabi SAW, selamatkanlah kami dari sendawahmu itu. Ya. Nah, dia begitu, terus gitu kan. Orang sendawa berulang-ulang. Kadang-kadang orang tidak ada adabnya di depan orang. Mulutnya dibuka. Baunya pun apalagi habis makan jengkol bisa buat orang pingsan. Ya. Tapi nggak ada adab, makanya harusnya dijaga adab-adab tersebut. Ini Allah yang terlintas di benak saya. Kemudian kita masuk poin selanjutnya adalah memberi minum. Sebagaimana firman Allah dalam hadis ini, wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu dan engkau tidak memberikanku atau tidak memberikan kepadaku. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum sementara engkau Tuhan alam semesta? Kata Allah SWT, sesungguhnya hambaku fulan telah meminta minum padamu tapi engkau tidak memberinya. Kalau seandainya engkau memberikan minum padanya, maka niscaya engkau akan mendapatkan aku di sisi atau pahala aku siapkan di sisinya. Memberi minum ini luas sekali bahasanya. Tentu dia sama saja masuk dalam masalah makan tadi, tapi memang ulama hadis mengkhususkan ada bab. Dalam buku-buku sebagian mereka mengkhususkan ada bab at'imah, ada bab asyribah. Ada bab makanan, ada bab minuman. Disendirikan. Kalau minuman, banyak juga dibahas oleh ulama dari sumber-sumbernya. Seperti orang menggali sumur, ya, menyiapkan mata air. Ya. Itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan minum-minuman yang biasa saja. Misal kita menggali sumur di satu wilayah sehingga bisa bermanfaat bagi orang, ya. Atau kita membuat bendungan, ya, sehingga bendungan tersebut dipakai untuk segala kebutuhan dia, mandi, minum dan seterusnya, gitu kan. Maka ini semua adalah pahala-pahala yang besar. Makanya Nabi SAW memotivasi para sahabat waktu mau perang. Siapa yang membeli sumur rumat, sumurnya orang Yahudi yang memang direpotkan pada saat itu kaum muslimin, karena sumur-sumur pada kering di Madinah kecuali sumurnya orang ini, ya. Maka dia pun menjual air tersebut mahal kepada kaum muslimin. Maka Uthman bin Affan mengatakan, aku ya Rasulullah, aku akan membelinya. Maka dibelilah oleh Uthman bin Affan pada saat itu kalau tidak salah 20.000 dinar emas, ya. Kurang lebih hampir 5 miliar harganya, ya, kalau uang sekarang. Maka Uthman pun membelinya. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Karena Uthman bin Affan selain memberi minum, ya, juga membeli sumur, juga menyiapkan pasukan. Oh, begitu bahas minum, datang minumnya. Masya Allah. Langsung cari pahala Pak Widi, ya. Jazakallah khair. Juga Nabi SAW mengatakan, ya, dalam sebuah hadis tentang masalah puasa. Ini ulama masukkan dalam bab puasa, hadis sahih riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, siapa yang menghilangkan haus seseorang, baik itu dengan membuka puasakan dengan air ataupun memberikan dia minum secara umum, maka dia akan mendapatkan minuman dari hautku pada hari kiamat, telaga Nabi SAW pada hari kiamat, ya. Dan memberikan air ini sangat besar sekali manfaatnya. Sangat besar sekali manfaatnya. Subhanallah, ada kejadian saya diceritakan sama teman di Jeddah. Ada satu orang sudah meninggal, Allah yarham. Orang ini, dia setiap hari membayar seperti mobil air kita, ya, yang biasa angkat-angkat 5.000 liter, 10.000 liter. Ya. Mobil-mobil itu dia bayar, dia sewa, pergi ke Mekah. Dia tinggal di Jeddah. Jeddah sama Mekah tidak terlalu jauh. Selalu diisi air zam-zam setiap hari. Dibayar sama dia. Kemudian mobil itu diberhentikan perjalanan antara Mekah sama Jeddah. Dibuka gratis. Orang mau datang tinggal ambil. Buka kerannya gratis. Tiap hari. Dan habis selalu. Orang sudah tahu tempat pengambilan zam-zam di sana. Teman-teman saya di Jeddah menceritakan, dia bilang pada saat orang ini meninggal dan musim kering, musim panas sekali, dan saking panasnya tanah-tanah itu banyak yang pecah-pecah, gitu.
saking panas di musim panas. Dia waktu meninggal, itu kuburannya ditemukan lembab. Ya. Dan seperti ada genangan air, sejuk sekali. Gitu kan. Allah SWT punya kuasa dengan itu. Allahu a'lam apa hikmahnya, tapi Allah SWT akan membalas orang sesuai dengan amal yang dia lakukan. Sementara adab-adab minum sama dengan tadi yang kita sebutkan dalam masalah makan itu. Ya. Baik, ini hadis tentunya. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis berhubungan dengan bahasan hadis ini ya. Sambil menunggu itu saya akan masuk ke hadis 38, tapi ini berbeda sekali bahasannya tentunya. Ini tentang pentingnya berhubungan baik dengan tetangga dan kerabat. Judulnya hadis 38 dan hadis ini Hasan li ghairihi. Tulis terjemahannya di sebelah ya. Hasan maksudnya derajatnya Hasan. Karena hadis ada sahih, ada Hasan, ada dhaif. Kalau sahih berarti sudah sangat bagus hadisnya. Syaratnya untuk sahih adalah harus sanadnya. Sanad itu artinya perawi-perawi hadisnya. Fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW. Ini sanad. Ini harus semua orang-orang terpercaya. Dan orang-orang yang kualitasnya bagus. Ya. Kemudian matan, isi hadisnya juga bagus. Maka dikatakan sahih. Kalau kurang dari itu, ada di antara perawi hadisnya misalnya yang sedikit kurang. Ya, maka turun derajatnya jadi hasan. Tapi ini juga bisa dipakai. Kalau dia ada di antara perawinya yang mungkin diragukan hafalannya atau masalah, maka jadi dhaif, jadi lemah. Ya. Tentu dia punya hukum-hukum, tapi hadis hasan sama sahih itu dipakai semuanya. Nah ada istilah dalam derajat hadis ini namanya hasan li ghairihi. Dia sampai pada tingkat hasan li ghairihi karena bantuan riwayat lain. Ya. Nah rupanya ada riwayat-riwayat lain yang semakna serupa yang mendukung ini. Maka dikatakan hasan li ghairihi. Ghairihi maksudnya selainnya dia. Ya. Di sini sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamut fa yashhadu lahu arba'atu ahli abyatin min jiranihi al-adnain min jiranihi al-adnain illa qala qad qabiltu fihi ilmakum fihi qad qabiltu fihi ilmakum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ada 4 keluarga dari tetangganya terdekat bersaksi untuknya bahwasanya dia adalah orang baik, melainkan Allah berfirman, sungguh aku telah terima pengetahuan kalian tentangnya dan aku ampuni dosanya yang tidak kalian ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini teman-teman sekalian, ya, dari judulnya keutamaan persaksian tetangga, kita bicara tentang masalah tetangga. Tetangga ini ada diistilahkan dalam agama kita tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya. Dan tentu ada hukum-hukum berhubungan dengan masalah tetangga ini. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dulu adalah tetangga ini masuk tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat adalah yang paling terdekat pintunya dengan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, saya punya makanan. Maka tetangga mana yang paling layak saya berikan?" Kata Nabi SAW, "Yang paling dekat pintunya dengan pintumu. Itu yang paling utama." Kemudian ada tetangga yang jauh. Tetangga jauh ini masuk di dalamnya jauh dari rumah, walaupun satu kota. Walaupun satu kota. Makanya pernah Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, beliau
pada saat mengunjungi seorang khalifah Umawi pada saat itu. Khalifah ini kebetulan di peraturan pada saat itu membagi-bagi hasil negara. Kalau ada hasilnya, maka ada namanya ataya. Ataya itu hasil pendapatan negara setelah dikeluarkan biaya dasar kebutuhan negara, maka dibagikan rata kepada masyarakat. Kaya atau miskin semua dapat. Ya. Jadi memang kitanya yang dibayar oleh pemerintah. Seperti itulah dalam syariat Islam. Namanya ataya. Pernah satu kali penduduk Mekah dan Madinah itu terlambat ataya mereka. Per tahun, setiap tahun sekali dihitung oleh pemerintah, dibagikanlah kepada setiap kota-kota ini. Maka Atha bin Abi Rabah tinggal di Mekah dan dia mendapatkan keluhan kalau penduduk masyarakat Mekah dan Madinah belum mendapatkan ataya mereka di tahun itu. Maka tahun kedua dia pun pergi menuju Khalifah lalu mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sesungguhnya penduduk Mekah tetangganya Allah dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah SAW telah terlambat ataya mereka. Apa maksudnya? Atha bin Abi Rabah mengatakan, kalau penduduk Mekah tangganya Allah, dan di situ ada Baitillah, ada Ka'bah, dan maksud dari perkataan dia adalah seluruh penduduk Mekah bertetangga. Dan dimaksudkan dengan penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah sudah meninggal, sekarang rumahnya masih ada. Kuburannya ada di situ, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikatakan penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Dan ini makna daripada itu. Tentu teman-teman sekalian, berbuat baik dengan tetangga ini banyak sekali anjurannya ya. Banyak sekali anjurannya. Ada hadis yang mulia. Hadis sahih kata Nabi SAW, Jibril terus mewasiatkanku tentang tetangga. Terus datang. Berbuat baik pada tetangga. Suruh berbuat baik pada tetangga gitu kan. Sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Sampai aku mengira kalau tetangga akan mendapatkan warisan. Saking luar biasanya bagaimana tetangga itu diberikan kedudukan. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis ini tentu semuanya riwayat Imam Bukhari Muslim, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia harus melanjutkan hubungan silaturahim, persaudaraan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harus menghormati tetangganya. Ya, ini termasuk hal-hal yang perlu digarisbawahi tentang masalah tetangga. Ya. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis ini hadis sahih, Al-jaru ahaqqu bisaqabati jarih. Tetangga itu lebih berhak untuk mendapatkan penawaran tetangganya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jual sesuatu, maka tetangga yang paling berhak ditawarkan dulu. Mau jual rumah, mau jual mobil, apa saja tetangga dulu. Kafir atau muslim, tidak mengenal kafir atau muslim ini. Yang penting dia tetangga. Karena hak tetangga ini tidak mengenal dia muslim atau dia kafir. Ya. Maka makna hadis ini adalah penawaran diberikan kepada tetangga terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian melarang tetangganya meletakkan kayu di dindingnya. Ya kalau kita sekarang, mungkin kita tetangga lagi mau ngebor, mau paku sesuatu, hak dia. Nah, walaupun awalnya mungkin ada ribut, kita sabar, gitu kan? Sabar dengan itu. Ini larangan dari Nabi SAW dan harusnya kita memahami masalah ini. Kalau mereka punya hak-hak dalam masalah tetangga. Dan ini dimaksud dengan masalah, atau tentu ini yang terlintas di benak saya sekarang, masih banyak tentu yang berhubungan dengan masalah tetangga, tapi ada bahasan sini dikatakan persaksian tetangga dekat dan pujian mereka.
Pernah ada sebuah hadis Bukhari Muslim juga disebutkan Nabi SAW, waktu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dari mana tolok ukurnya saya ini baik atau tidak?" Kata Nabi SAW, lihat bagaimana penilaian tetanggamu. Kalau mereka mengatakan engkau baik, maka berarti engkau adalah orang baik. Kalau mereka mengatakan engkau buruk, berarti engkau adalah orang buruk. Jadi banyak orang subhanallah, terutama kita sering dengar di Jakarta, karena Jakarta kota metropolitan lah, segala macam orang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Gak pernah mulai tetangganya, gak pernah tahu nama tetangganya, mau tetangganya sakit kah, mau butuh apa, gak dipedulikan. Bahkan sering kali tetangga datang tidak ada di rumah. Gitu. Kalaupun ada, sengaja. Waktu tetangga lagi bel, gak usah buka. Nanti minta tolong lagi. Kan. Padahal sebenarnya memang manfaatnya besar. Gitu kan. Kalaupun dia minta, kita kasih minta. Apa yang dia minta, apa ruginya? Allah telah menjadikan pahala di sisi dia, gitu kan? Gak ada masalah. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in itu kalau tiap hari selalu ada orang miskin datang ke rumahnya dan selalu dikasih sama dia tiap hari. Bahkan dia berterima kasih karena mereka datang. Karena mereka dapat materinya, dia dapat pahalanya. Dan kalau tidak datang, maka oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar dicari, didatangi rumahnya. Kenapa kau tidak datang hari ini? Lalu dikasih. Kita juga tahu teman-teman sekalian, Nabi SAW sering memotivasi para sahabat, diantaranya Jabir bin Abdullah dan yang lainnya, radhiyallahu anhu majma'in, kata Nabi SAW, kalau kalian masak, maka lebihkanlah masakannya, kuahnya, dagingnya, berikanlah kepada tetangga. Berikanlah kepada para tetangga, gitu kan. Jadi memang kita disuruh beli. Dan kita tahu kalau kita lagi safar, kita bisa titipkan rumah para tetangga, beritahukan kepada mereka. Tentu ini kita tidak bicara kalau ada tetangga kita fasik, ahli maksiat, orang yang berbahaya, ya, bisa pemberontak pemerintahan atau apalah orang-orang yang tidak baik. Tentu ini tidak berlaku padanya. Kita bicara globalnya tetangga, globalnya tetangga. Saya udah pengalaman pindah sana sini berapa kali rumah, melihat subhanallah muamalah dengan tetangga ini bagus sekali, gitu kan. Cuma tinggal bagaimana kita berbuat baik pada mereka. Saya pernah subhanallah waktu itu sempat ada AC di rumah, netes dan jatuh membasahi jalan ini sering dilewati sama tetangga, saya nggak tahu. Terus kemudian datang satu orang mengingatkan saya, mengatakan, "Ustaz, kayaknya air dari AC rumah antum itu netes gitu." Jadi itu masuk ke tanah. Tanah ini sebenarnya tanah jalan, tapi basah, sering kali kalau jatuh percik, orang lewat kena gitu. Saya langsung gak tunda. Saya datang ke rumah tetangga, saya datang, saya ketuk, saya pamit. Lalu saya ucapkan salam, disambut sama beliau. Lalu saya minta maaf masalah ini. Kalau perlu nanti insya Allah saya akan pindahkan. Lalu saya buatin selang khusus AC itu sampai dibuang jauh supaya tidak kena ke situ. Padahal sebenarnya tidak kena mereka, tidak kena rumahnya. Tapi bisa mengganggu orang jalan. Kita harus jaga. Karena itu kata Nabi SAW tadi, siapa yang aku beriman pada Allah dan akhir, dia harus berbuat baik pada tetangganya. Kita harus berbuat baik pada mereka semuanya. Ya. Ini poin-poin penting tentunya. Dan kita tahu teman-teman dalam bab zina, zina itu kan tingkatan-tingkatan. Bab yang paling berat berzina dengan mahram. Orang zina antara ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari, ini paling berat. Ya. Ini berat sekali. Ini kalau orang yang berhubungan begini, dalam Islam kan kalau zina, kalau sudah menikah dirajam kalau kepergok. Kalau dia belum menikah, hukumnya dicambuk 100 dera dan diasingkan 1 tahun. Kan gitu. Tapi orang kalau berzina dengan mahramnya dibunuh langsung. Hukumnya langsung dirajam. Walaupun dia masih belum menikah, misalnya anak dan seterusnya. Maka ini kata Nabi SAW, siapa yang berzina dengan zatu mahram, mahramnya dia, maka hukumnya dibunuh. Faktuluh. Yang kedua, yang berat di bab zina adalah berzina dengan istri para mujahidin. Ini berat. Ya. Mujahid, suaminya lagi pergi perang, dia ganggu istrinya. Karena perempuan lemah, sering diganggu, sering dikasih hadiah, ini terganggu, makanya dia berzina. Ini dosa. Kata Nabi SAW, siapa yang mengganggu ya, pasangan para mujahidin, maka pada hari kiamat, mujahid tersebut akan datang dengan orang yang mengganggu istrinya ini, lalu Allah menyuruh dia mengambil pahalanya semaunya. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian kira mujahid itu akan membiarkan satupun pahalanya? Tentu jawabannya sudah tidak, gitu kan.
Yang ketiga adalah, ini poin yang kita garis bawahi, berzina dengan istri tetangga. Yang begitu hadisnya, Nabi SAW bahkan menyebutkan ini, Imam Madhabi menyebutkan dalam bab khusus masalah berzina tentang dosa-dosa besar. Di antaranya beliau mengatakan menyebutkan hadis Nabi SAW ya, termasuk dosa yang besar adalah berzina dengan pasangan tetangga, istri tetangga dalam hadis. Tentu kalau istri tetangga zina dengan suami tetangga, berarti si istri ini zina sama suami tetangganya juga kan gitu. Maka itu berat, karena ini orang yang dekat rumah, tentu yang jauh pun haram. Tapi kalau yang dekat ini lalu diganggu, ini aneh sekali. Nah, itu. Karena orang-orang yang mungkin satu waktu kita sakit, mereka akan bantu. Ada kebakaran, mereka bantu. Ada pencuri, mereka bantu. Nggak boleh kebaikan-kebaikan dibalas dengan keburukan. Itu dalam bab zina itu ada tingkatannya. Dan ini setelah istri para mujahidin. Ya. Baru kemudian masuk zina secara umum. Baru kemudian masuk hukum zina secara umum. Baik, kita masuk sekarang di sini masalah persaksian dan pujian. Berarti boleh kita memberikan kesaksian kita tentang tetangga. Saya juga tahu tentunya, dan teman-teman tahu kalau ada masalah, ada orang berbuat kejahatan segala macam, kalau tim polisi datang, keamanan, pasti ditanya tetangganya kan? Ditanya, ya. Dan kita sudah ada di Indonesia, Masya Allah, ada RT, rukun tetangga, ya, yang mengatur itu. Ya. Maka biasanya ditanya, apakah si fulan memang sering baik atau enggak? Ditanya. Memang itu sudah begitu konsepnya, subhanallah, sunnatullah seperti itu. Maka kesaksian ini boleh kita berikan kalau kita tahu orang itu baik. Oh, setahu saya baik tetangga saya itu. Masya Allah, sering datang ke sini, kadang-kadang dia membantu, tegur sapa, ya, mengucapkan salam, mengajak sholat sama-sama dan seterusnya. Maka ini adalah hak-hak tetangga yang harus digarisbawahi. Dan kita boleh memuji mereka, memberikan kesaksian. Dan yang kita sedang bahas adalah kalau orang meninggal. Ini juga teman-teman, kesaksian orang hidup berlaku pada orang yang sudah mati. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang mati di antara kalian. Kita nggak boleh sebut keburukannya lagi. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, "Fa'innahu qad afdaw." Karena mereka sudah berlalu. Mereka kalau baik akan dapat balasan, kalau buruk mereka sudah dihukum. Jadi nggak perlu lagi kita sebut-sebutkan keburukan-keburukan mereka, gitu kan? Kecuali memang orang-orang tersebut meninggal dalam keadaan kufur, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, yang jadi pelajaran bagi umat itu lain. Karena Al-Quran juga menceritakan kisah mereka. Tapi kalau orang-orang yang semasa dengan kita, ya sudahlah. Gitu kan? Kalaupun kita terzalimi, kita akan dapat hak kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya cara dengan itu. Di dunia kita bisa Allah gantikan dengan rezeki yang lain, atau di akhirat kita akan panen dari pahala orang yang sudah menzalimi kita itu. Maka di sini teman-teman sekalian, pernah ada jenazah lewat di hadapan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian para sahabat mengatakan, orang-orang ini tidak baik. Seperti itulah. Lalu sebagian mereka menyebutkan tentang keburukannya, mungkin pernah berbuat hal-hal yang salah. Kata Nabi SAW, wajabat. Sudah dikabulkan itu. Lalu lewat lagi jenazah yang kedua, kata para sahabat, si fulan ini baik, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Kata Nabi SAW, wajabat. Telah dikabulkan oleh Allah. Maka beliau pun bersabda mengatakan dalam penutupan hadis, ketahuilah kalian adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi. Apa yang kalian ucapkan maka akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Ya. Kalau ada pun orang yang sudah meninggal, ada kebaikan dia, kita coba sebutkan kebaikan dia. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan derajatnya, dan juga kita tentunya mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah itu. Yang lebih kuat lagi adalah kesaksian tetangga pada saat seseorang meninggal. Makanya dikatakan dalam hadis ini, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu 4 keluarga dari tetangga terdekatnya. Maksudnya 4 keluarga, 4 tetangga, 4 rumah bersaksi untuknya bahwasanya dia adalah orang baik,
Melainkan Allah langsung berfirman pada saat itu, sungguh aku telah terima pengetahuan kalian tentangnya. Orang ini baik, suka sholat, suka ibadah, suka segala macam. Baik, senyum, tegur sapa, segala macam ya. Maka itu Allah kabulkan. Kata sebagian ulama hadis maknanya Allah kabulkan semua amalnya yang disebutkan oleh para tetangga tadi. Dan aku ampuni dosa-dosa yang tidak kalian ketahui. Kalaupun ada dosa yang dilakukan, karena kalian berikan kesaksian, maka akan dimaafkan dosa-dosanya. Makna daripada hadis ini teman-teman sekalian adalah memberikan kesaksian tidak harus di depan jenazah. Tetapi kalau ada tetangga, ada orang meninggal, tetangganya sebutkan. 4 tetangga saja menyebutkan, oh si fulan meninggal, orangnya orang baik ya, itu sudah cukup. Ya. Karena sebagian kita kadang-kadang memberikan kesaksian di depan jenazahnya. Kalau ini tidak pernah kita temukan riwayat yang menjelaskan masalah itu. Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada para sahabat, orang ini mati, saksikanlah dia baik. Maka semua orang yang itu mengatakan orangnya baik. Tidak pernah Nabi SAW melakukan untuk para sahabat. Para syuhada Badar, syuhada Uhud, sahabat-sahabat yang mati di perang Khaybar, Bani Mustalik dan seterusnya. Belum pernah ada penyebutan Nabi SAW seperti ini, termasuk sahabat yang meninggal di Madinah. Belum pernah Nabi mengatakan, saksikanlah kalau orang ini orang baik, gitu kan. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah, kalau orang berbicara satu sama yang lain. Misal suami istri tetangga mengatakan, itu si fulan meninggal baik ya. Ibu itu atau bapak itu meninggal orangnya baik. Dia dulu sering bantu kita, dia begini dan begitu. Maka sudah cukup. Jadi kesaksian itu walaupun di rumah mereka, walaupun di kamar mereka, walaupun hanya di antara suami istri di atas ranjang yang bicara, sudah masuk dalam kesaksian hadis ini. Artinya kita akan mendapatkan seperti apa yang diucapkan oleh para tetangga tadi. Makanya penting sekali berbuat baik dengan tetangga. Allahu a'lam. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian yang kita bahas insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sementara kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, dengan kemahamuran Allah yang maha pengampun dan maha pengasih menggantinya menjadi pahala. Dan kita selalu mendoakan negeri tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Serta juga dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negeri tercinta ini, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga seluruh utang negara yang dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya dan dimudahkan serta diberkahi, serta diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga negeri kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya. Dan kita selalu doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua yang hadir di tempat ini, juga yang mengikuti acara-acara ceramah ini baik live ataupun ulangan, semuanya disatukan di surga firdausnya tanpa hisab, mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.